Halo teman-teman, jumpa lagi di kelas pemuritan kita bulan Oktober ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang my identity. Nah, identitas kita itu sangat penting nih teman-teman, karena apa yang kita percayai itulah yang kita hidupi. Kalau kita percaya kita ini tidak berharga, ya kita akan jadi nggak berharga. Kalau kita percaya bahwa kita ini tidak penting, tidak diinginkan, ya maka akan terjadi demikian. Nah, apa yang orang lain percaya tentang kita, kalau kita tidak tahu apa yang jadi identitas kita, itulah yang akan kita hidupi juga. Nah, hari ini Kak Esther tidak sendiri. Kak Esther akan berbincang-bincang bersama Pak Jo. Halo Pak Jo. Ya, halo Apa juga. kabar? Baik, Ya, Mbak Esther. puji Tuhan. Nah, Ya. Pak Jo, hari ini kita mau belajar nih sama teman-teman kita Ya. tentang identitas kita. Oke, Nah, oke. menurut Pak Jo, identitas kita ini siapa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa sejak mula bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan itu sempurna. Wah, iya, Ya, luar biasa. kita ya, Pak Jo. segambar dan serupa dengan Tuhan. Akan tetapi sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka gambar diri kita itu rusak. Sehingga dosa itu yang merusak gambar diri kita. Oh, Tetapi oke. sejak Tuhan memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus mati buat kita dan menyalibkan dan menggantikan gambar diri kita menjadi baik seperti itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya identitas kita itu siapa? Kalau aku bisa simpulkan, sebenarnya kita ini adalah anak-anak Allah. Benar nggak Pak Ya, Jo? kita ini anaknya Allah dan anak Allah itu ciptaan Tuhan itu sempurna. Oh. Ciptaan Tuhan itu sempurna. Jadi tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Akan tetapi karena masuknya dosa itu tadi sehingga gambar diri kita rusak. Kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa, kita jadi minder, Merasa nggak mampu. kita gitu perasaan ya. nggak mampu. Itu seperti itu. Itu yang pernah saya alami. Oke. Saya pernah alami seperti di kondisi yang seperti tadi. Oke, yang mungkin saya bisa sampaikan. cerita sedikit Pak Jo. Aduh, kalau mengenang ini saya jadi mau nangis ya. Jadi Gak mau apa, nangis. nanti aku ambilin tisu Pak. Ya, saya lihat dari latar belakang keluarga yang sangat minim ya, keluarga yang nggak mampu karena memang ayah saya hanya seorang sopir di salah satu perusahaan. Ibu saya itu saya ingat dia hanya penjual gorengan dan saya sejak kecil itu sudah harus ikut beban berat sama orang tua saya. Saya harus jualan membantu orang tua saya. Bahkan saya sampai dimarahin sama guru saya di SD sampai bilang gini, kamu tuh mau sekolah atau mau jualan gitu ya. Itu sampai saya bertumbuh remaja, saya itu jadi orang yang sangat merasa tidak percaya diri karena latar belakang itu tadi, karena nggak mampu tadi. Jadi melihat bahwa siapa saya nggak mungkin saya bisa seperti itu, saya nggak bisa jadi seperti itu. Karena saya melihat bahwa itu tadi latar belakang keluarga saya, bahwa saya nggak makan bisa seperti yang saya impikan. Oke. Apa yang saya mau saya nggak akan bisa karena memang kondisi ekonomi yang sangat tidak mampu itu tadi. Akan tetapi setelah saya remaja 17 tahun ke atas, saya kenal Tuhan Yesus dan saya dipulihkan hidup saya. Itu membuat saya jadi orang yang sangat hari ini berbeda dengan waktu saya kecil dan remaja. Dulu saya jadi orang yang sangat penakut, nggak percaya diri, minder. Hari ini saya bersyukur saya bisa bicara hari ini. Itu salah satu contoh bahwa saya ada pemulihan dalam hidup saya seperti itu. Haleluya, luar biasa banget ya Pak Jo ya. Oke, sebenarnya berarti kalau bisa Kak Esther simpulkan nih, identitas kita tuh dua ya. Yang pertama, kita ini adalah anak-anak Allah. Ya. Yang kedua, kita ini berharga. Betul. Jadi apapun kondisi latar belakang keluarga kita, Ya. apapun pekerjaan orang tua kita, mungkin seberapa miskin kita pun, kita berharga ya Pak Jo ya sebenarnya. Jadi ya. kita ini akhirnya dihargai sama Tuhan itu luar biasa, bahwa kita ini berharga. Jadi apapun latar belakang
kita, siapapun orang tua kita, siapapun sukunya, dari mana kita, tapi percayalah bahwa kita itu sangat berharga karena kita menjadi anaknya Tuhan. Nah, ini Pak Joko. Ya. Mewakili anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin tadi Pak Jo bilang ya, identitas kita bisa dipengaruhi dari latar belakang keluarga kita. Betul. Nah, sebenarnya yang terjadi akhir-akhir ini atau di zaman ini, sebenarnya identitas banyak yang dipengaruhi dengan apa kata orang. Begitu banyak anak-anak muda yang kehilangan identitas hanya karena perkataan orang lain. Seperti itu, kayak misalnya dijudge, kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, kamu jelek, kamu nggak mampu, seperti Ya. itu. Nah, itu membuat mereka kadang berpikir, mosok sih, atau bahkan mereka sampai memikirkan itu, sampai overthinking, sampai mempercayai, iya kali ya, aku bodoh kali ya, iya kali ya, aku nggak mampu kali ya, kayak gitu-gitu. Jadi mereka percaya bahwa apa yang orang lain katakan tentang mereka itu adalah hal yang sebenarnya. Jadi mereka tidak sadar tentang siapa identitas mereka. Nah, yang mau aku tanya ini Pak Jo, bagaimana supaya identitas kita itu terbangun lebih kuat, semakin kuat, sehingga itu tidak mudah terpengaruh oleh kondisi atau bahkan perkataan orang lain. Gimana Pak Jo? Ya, ada 3 yang saya ingin sampaikan ya. Yang pertama bahwa kita harus hidup dengan firman Tuhan. Artinya bahwa segala sesuatu yang hari ini kita dengar itu kadang-kadang kan membuat kita tuh rapuh ya. Ya, betul. Membuat kita rasanya jengkel, marah, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Apalagi yang ngomong kadang-kadang dalam kutip orang tua kita sendiri, ya toh. Masa kita mau melawan? Ya. Nggak mungkin, ya toh. Kalau yang ngomong sepantaran kita sebagai remaja, mungkin kita bisa melawan frontal ya, tapi kalau orang tua nggak mungkin. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi adalah kita harus hidup dengan firman Tuhan itu sendiri. Perkatakan renungan firman Tuhan, karena yang membuat kita bisa membangun itu adalah lewat firman Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi ya oleh sebab itu sebagai anak remaja ya saya mengajak, ayo baca firman Tuhan, karena itu yang menentukan hati kita. Ya. Itu yang menentukan hati, karena di dalam firman Tuhannya banyak janji yang luar biasa bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita buatan Tuhan, kita ciptaan Tuhan yang sempurna, tidak ada yang bisa mengejas kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu punya waktu tersendiri untuk datang dalam hadirat Tuhan. Itu bicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan. Ini bicara soal, ya saya nggak mau kamu mau punya waktunya mau pagi, siang, malam, itu hanya setiap kita. Tapi satu hal yang saya mau mengajak buat setiap kita, ayo punya waktu lah dengan Tuhan. Saat teduh gitu ya Pak ya. Minimal ya ngomong 5-10 menit itu bagi saya udah sederhana, udah bagus. Daripada kita cuma pegang HP terus. Oh iya. Ya kan? Kita chattingan terus, kita lihat YouTube terus. Ya kalau yang dilihat YouTube-nya lihat yang rohani nggak apa-apa. Tetapi kenyataan lebih banyak hari-hari ini kita lebih banyak ke game, ke IG dan sebagainya. Saya nggak ngelarang, tetapi punyalah waktu. Cari waktu dengan Tuhan. Yang ketiga, ini bicara tentang komunitas. Ya, bangunlah komunitas dengan engkau mencari seorang mentor. Kalau di PPA kita sudah ada mentor ya. Tetapi kalau kau di gereja, kalau kau di komunitas yang di tempat lain, carilah pemimpin atau kakak pembina kamu untuk kamu dibangun dan dimentori di sana. Kamu bisa curhat, aku mengalami begini, supaya kamu dikuatkan. Nah, itu jadi cari komunitas yang baik, jangan cari komunitas yang salah. Karena hari-hari ini kalau kita cari komunitas yang salah, hasilnya juga salah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya komunitas juga sangat penting ya Pak. Sangat penting sekali, makanya kenapa di PPA itu ada mentor, itu sangat membantu sebenarnya mentoringnya itu. Oke, wah
ya sebenarnya anak-anak muda sudah banyak tertolong ya, Mm-mm. apalagi anak-anak PPA ya, Ya, anak-anak PPA betul. di PPA dibekali dengan pengenalan akan Tuhan, Betul. terus kita juga dorong mereka untuk membaca firman Tuhan, terus di sini juga ada mentor dan teman-teman rohani yang Ya, bisa menguatkan mereka. Jadi sebenarnya membangun identitas itu juga bisa dilakukan di sini ya Pak Jo betul. ya. Sangat-sangat bisa sekali. Di PPA sangat bisa sekali. Oke. Nah, Pak Ju, tadi kan kita sudah ngobrol tentang bagaimana cara membangun identitas kita. Mm. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih, sebenarnya saya dulu juga punya pengalaman apa ya? Saya sendiri lupa identitasku sendiri sebenarnya siapa ya. Aku ingat namaku, orang tuaku siapa aku ingat, Ya, tapi ya. identitas kan bukan hanya soal Ya. itu ya, seperti yang kita bicarakan hari ini. Jadi, saya pernah mengalami berada dalam sebuah circle, sebuah hubungan, namun yang saya alami ya saya menerima banyak perkataan buruk, saya dinilai ya begitulah ya, tidak mampu, tidak Jelek itu tidak pernah. berharga, Jelek itu lah pernah. itulah bodoh kayak gitu. Stupid gitu ya. Ya, jadi padahal saya meyakini padahal sebelumnya Pak Jo mungkin mengenal ya dulu siapa saya kan juga murid sekolah minggunya Pak Jo dulu ya. Esther yang dulu saya pikir adalah Esther yang percaya diri, Esther yang merasa dirinya pintar, walaupun saya terlahir dari keluarga yang ya bisa dikatakan tidak mampu, tapi saya bukan tipe orang yang minder. Ya. Tapi di satu titik saya bertemu dengan apa ya, pergaulan, Ya. berhubungan dengan seseorang, saya harus menghadapi realita yang membuat saya berpikir, apa aku memang nggak mampu, apa aku memang bodoh, apa aku memang tidak berharga sampai di titik itu. Nah, waktu itu saya pertama kalinya mengalami bahwa gambar diri saya rusak. Saya bahkan sampai apa ya, menarik diri dari komunitas, menarik diri dari Pelayanan gitu ya puji Tuhan kalau pelayanan saya tetap masih apa namanya bergabung ya Pak. Bergabung, Jadi ya. saya nggak lari dari Tuhan 100% enggak. Cuman saya bergumul apakah benar, apakah yang saya percayai selama ini itu salah. Apakah saya malah benar-benar tidak berharga, saya benar-benar tidak kompeten, saya Ya. benar-benar tidak mampu, saya benar-benar bodoh, saya nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya. Padahal ya sebelumnya saya tidak berpikir demikian. Saya menghabiskan banyak waktu untuk berpikir, bergumul dan lain sebagainya. Bahkan sampai hari ini ya kalau dibilang sembuh 100% belum. Saya masih harus berproses, saya masih harus apa ya, merendahkan hati saya untuk diproses Tuhan juga seperti itu. Ya, yang saya mau tanyakan sama Pak Jo satu hal, gimana caranya move on dari masa lalu yang bisa dibilang menyakitkan? Karena lidah itu kan bisa dibilang pedang bermata dua kan, bisa menyakiti orang lain, bisa menyakiti diri kita sendiri. Nah, itu yang saya alami. Saya tersakiti dengan pedang-pedangnya orang lain dan itu bahkan bisa merusak gambar diri saya. Begitu Pak Ju. Gimana Pak Ju? Mungkin punya solusinya. Ya, mungkin ini sharing aja ya. Ya. Yang perlu dilakukan adalah pertama kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita, berarti bisa bicara tentang kita harus menerima seutuhnya siapa diri kita. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa kita ini buatan Tuhan yang sempurna dan kita berharga di matanya. Ya, berharga di matanya. Dan ada satu ayat yang saya ingin bacakan. Boleh. Ya, buat kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi kita harus benar-benar berpikir yang baik, kita dengarkan sesuatu yang baik, walaupun kenyataannya kadang-kadang apa yang kita dengar kadang-kadang menyakitkan, tetapi harus kita punya pemikiran yang positif. Kita balikkan seperti itu.
Ya ini mah nggak gampang. Ini diperlukan sebuah keputusan dan pengertian dari kita sendiri bahwa kita ini adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Seperti itu. Jadi seharusnya ya kembali lagi ke prinsip dasar ya, identitas kita adalah kita ini anak-anak Allah dan Betul. kita berharga. Ya. Jadi apapun yang terjadi, meskipun kondisinya tidak enak, kondisinya menyakitkan, mungkin bahkan kita menerima perkataan orang lain yang menyakitkan. Betul. Pun kembali lagi ya bahwa kita ini anak Allah, kita berharga. Jadi seharusnya itu tidak mempengaruhi kita gitu. Iya, betul, Pak? Seperti itu. Okay. Jadi intinya kita harus mengakui bahwa kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Dan ngomong soal berharga, tidak ada nilainya. Maksudnya tuh luar biasa nilainya tuh, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, itu menyadarkan bahwa itu akan membuat kita bahwa kita itu menjadi orang yang berguna. Kita menjadi manusia yang bisa memanusiakan orang lain juga akhirnya. Oke, saya juga pernah membaca satu ayat dalam firman Tuhan bahwa Tuhan sendiri juga menciptakan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Betul. Dan kita juga akan dibawa terus naik dan bukan turun. Betul. Itu juga salah satu janji Tuhan yang membuat kita semakin berharga ya Pak Ju? Ya, betul, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ju. Hari ini kita jadi ngobrol banyak banget ya, sampai kemana-mana ya. Ya, intinya sih saya mau berkata buat Esther dan buat kita semuanya yang melihat dan menonton tayangan ini bahwa kamu tuh berharga di mata Tuhan dan kamu bisa lakukan yang apapun yang kamu mau. Haleluya, luar biasa ya. Nah, teman-teman dengarkan, teman-teman ini adalah anak-anak Allah yang berharga. Jadi, apapun yang terjadi, kalian tetap berharga. Nah, teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya, tetap yakini bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang berharga. Bahkan Tuhan sudah siapkan masa depan yang indah, penuh harapan untuk kamu semua. Jadi kalau kamu merasa kamu ini adalah anak-anak yang gagal atau tidak bisa berbuat apa-apa atau merasa tidak mampu, patahkan semuanya itu ya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.